Kalau kita mikirin es di kutub bumi, apa sih yang kebayang? Mungkin cuma dataran putih luas yang sepi kan? Tapi ternyata di bawah permukaan yang kelihatannya tenang itu, ada sesuatu yang jauh lebih dari itu. Ini kayak kapsul waktu raksasa yang ngunci rahasia-rahasia purba selama ribuan tahun. Jadi, rahasia apa sih sebenarnya yang ada di dalam es purba ini? Jawabannya, bukan sekedar gelembung udara atau debu dari zaman dulu. Bukan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang hidup. Sesuatu yang tadinya tidur pulas, sekarang mulai menggeliat bangun. 15.000 tahun. Coba deh bayangin sejenak. Itu jauh banget sebelum ada piramida, bahkan sebelum peradaban-peradaban besar pertama muncul. Nah, setua itulah es yang lagi kita omongin ini. Dan angka 15.000 tahun itu ngebawa kita ke satu tempat, dataran tinggi Tibet. Di sana para ilmuwan ngebor inti es, dan yang mereka temukan bukan harta karun atau semacamnya, tapi sesuatu yang jujur aja jauh lebih bikin cemas. Sebuah koleksi virus-virus purba yang sama sekali nggak dikenal sama peradaban kita. Nah, dari semua virus yang ditemuin itu, ada satu angka yang bikin para ilmuwan bener-bener ya waspada. Angkanya 28. Kenapa angka 28 ini penting? Soalnya, itu adalah jumlah kelompok virus yang sama sekali baru buat sains. Sama sekali baru. Bayangin aja, ini tuh kayak nemuin alien biologis dari masa lalu bumi yang paling dalam. Dan kita baru ketemu mereka sekarang. Tapi, ternyata penemuan di Tibet itu cuma puncak gunung esnya aja. Serius. Dimanapun es purba di planet ini mulai meleleh, polanya tuh sama. Jadi ini bukan masalah di satu tempat doang, ini fenomena global. Coba lihat deh daftar ancaman beku ini. Ini beneran kayak daftar di film horor loh. Ada virus zombie yang dihidupin lagi setelah 30.000 tahun di Siberia. Ada bakteri yang bisa hidup lagi setelah 8 juta tahun. Gila kan? Bahkan ada jejak genetik dari flu Spanyol 1918 sama spora antraks. Dan yang mungkin paling bikin merinding, ditemukannya bakteri super di Antartika yang dari sananya aja udah kebas sama antibiotik modern kita. Jadi intinya gini, ini tuh udah bukan sekedar penemuan ilmiah yang keren lagi. Para peneliti udah ngasih peringatan keras. Ada risiko yang nyata banget. Es yang mencair ini bisa aja ngelepasin patogen-patogen kuno ke dunia kita. Dunia modern yang sama sekali nggak punya persiapan atau kekebalan buat ngelawan mereka. Para ilmuwan punya istilah buat lapisan es ini, namanya kriosfer. Anggap aja ini tuh kayak arsip biologis raksasa punya planet kita. Perpustakaan super besar yang isinya kehidupan purba. Nah, masalahnya, sekarang sampul dari buku-buku terlarang ini mulai kebuka satu persatu. Oke, jadi kita udah tahu apa isi kotak Pandora beku ini. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kotak ini kebuka? Apa sih yang jadi pemicunya? Jawabannya ada di satu kata, permafrost. Apa itu permafrost? Gampangnya, ini lapisan tanah, batu, atau apapun yang beku total selama ribuan tahun. Permafrost ini ada di banyak banget wilayah kutub. Dan selama ini, dia itu kayak lem super raksasa yang ngunci semua mikroba purba ini biar tetap aman di tempatnya. Nah, proses kuncinya kebuka ini kayak reaksi berantai yang simple tapi dampaknya dahsyat. Gini, suhu global naikkan, akibatnya es dan permafrost yang tadinya stabil itu mulai cair. Terus, mikroba yang kejebak di dalamnya jadi bebas. Dan air lelehan es itu jadi kayak taksi gratis yang nganterin penumpang gelap ini ke danau, sungai, dan akhirnya ke ekosistem-ekosistem baru. Nah, disinilah ancaman sebenarnya. Masalahnya bukan cuma soal mikroba purba yang bangun lagi, tapi tentang apa yang terjadi pas dunia beku dari masa lalu ini bertabrakan sama dunia modern kita yang hangat dan super terkoneksi. Coba deh kita bandingin. Dulu, Arktik itu kayak benteng es yang terpencil, stabil. Tapi Arktik zaman sekarang, wah beda banget. Esnya mencair cepat, bikin semacam sub biologis baru, di mana air, tanah, dan kehidupan nyampur aduk. Hewan-hewan mulai pindah ke utara. Akibatnya, tembok pemisah alami antara mikroba, hewan, dan manusia, ya sekarang lagi runtuh. Kondisi kayak gini tuh nyiptain skenario yang bahaya banget, yang disebut para ilmuwan sebagai spillover atau limpahan. Istilah yang sayangnya kita sekarang udah lumayan akrab kan? Yaitu ketika patogen loncat dari satu spesies ke spesies lain. Misalnya dari hewan ke manusia. Persis kayak yang kita alamin di pandemi sebelumnya. Dan dengerin ini baik-baik. Ini bukan lagi sekedar teori. Ini udah kejadian. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, flu burung H5 yang mematikan itu udah nyampe Antartika. Benua yang harusnya jadi benteng terakhir planet kita, sekarang udah jebol.
Kenapa ini penting banget? Soalnya ini bukti nyata kalau sistem pertahanan kita itu udah runtuh. Wilayah kutub yang tadinya terisolasi, sekarang berubah jadi kuali peleburan global. Jadi, kayak laboratorium raksasa, tempat virus modern kayak flu burung bisa ketemu dan nyampur sama hewan liar, dan yang paling seram, sama mikroba-mikroba purba yang baru bangun dari tidur panjangnya. Oke, semua ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Terus gimana? Apa artinya semua ini buat masa depan kita? Apa yang harus kita waspadai dari ancaman masa lalu yang sekarang ada di depan mata? Intinya, yang kita lihat sekarang ini adalah pertemuan 3 faktor risiko besar. 1. Patogen purba yang nggak kita kenal sama sekali mulai muncul. 2. Perubahan iklim bikin proses ini makin cepat tiap tahun. 3. Migrasi hewan bikin jalan tol baru buat penyakit nyebar kemana-mana. Ini benar-benar resep untuk sebuah badai yang sempurna. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita sering banget kan nyari-nyari ancaman pandemi berikutnya dari virus-virus baru yang bakal muncul di masa depan. Tapi gimana kalau selama ini kita salah lihat arah? Gimana kalau pandemi global berikutnya itu sebenarnya udah nungguin kita, terkunci di dalam es dan datangnya bukan dari masa depan, tapi dari masa lalu bumi yang paling-paling dalam?